Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hapni Puspita, yang mana pada saat ini saya berkesempatan untuk melakukan pembahasan soal-soal teknis tryout P3K ya, yang mengenai soal teknisnya terlebih dahulu yang akan dibahas saat ini. Sebelumnya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan tentang pembahasan-pembahasan yang akan selanjutnya diadakan pada konten ini, ada baiknya diklik dulu tombol subscribe-nya ya, supaya nanti begitu ada pembaharuan langsung masuk pemberitahuannya kepada teman-teman sekalian. Gimana kalau misalnya kita langsung masuk pada soal yang pertama, di mana dalam pembelajaran IPA, seorang guru meminta siswa melakukan sebuah percobaan tentang proses fotosintesis. Dari percobaan tersebut, siswa bisa menemukan hasil dari fotosintesis. Bisa disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran tersebut mengacu pada teori. Kita dapat 5 opsi ya, mengacu ke teori konstruktivisme yang paling tepat. Kenapa? Karena kata kuncinya yang ada di lingkari ini. Siswa menemukan sendiri hasil dari fotosintesis. Konstruktivisme ini kata kuncinya yaitu membangun sendiri tentang pengetahuan tersebut. Ada juga di sini kalau kita lihat pilihan-pilihan yang lain seperti kognitif. Kognitif itu berkaitan dengan pemecahan masalah yang kompleks. Kalau behavior berdasarkan dengan perubahan tingkah laku. Kalau sibernetik itu berkaitan dengan cyber atau internet atau yang sejenis-jenisnya lah. Pada masa pandemi ini kita lebih ke sibernetik ya. Kalau humanistik, yang dimana kata kuncinya yaitu memanusiakan manusia. Karena kita di sini siswa bisa menemukan hasil dari fotosintesis itu, jadi jawabannya adalah konstruktivisme. Gimana? Soal kedua, Pak Anton menyelenggarakan sebuah penilaian akhir semester pada mata pelajaran PPKN untuk menentukan apakah siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Blitar layak untuk naik ke kelas 3 atau tidak. Tindakan ini merujuk pada jenis penilaian yang dikenal dengan istilah. Oke, kita lihat kata kuncinya di situ assessment by, of, for, as, on. Nah, di sini kemarin kita ada bahas tentang assessment for, as, of. Kalau for dan as itu lebih pada saat berlangsung atau formatik, yang seringnya ke kuis, terus kuis-kuis biasa kan, pada hari-hari biasa kayak gitu, presentasi individu atau latihan-latihan soal lainnya. Itu belum untuk menentukan nilai akhir, sedangkan diminta di sini menentukan apakah siswa siswa kelas 8 SMP 2 Blitar layak untuk naik ke kelas 3 atau tidak. Maka kita bisa lari ke assessment of learning, di mana assessment of learning tersebut menentukan nilai akhir atau pencapaian akhir. Makanya jawaban soal nomor 2 yaitu assessment of learning. Soal nomor 3, penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya, disebut dengan. Nah, soal nomor 3 ini mirip-mirip dengan soal yang nomor 2 tadi, cuman beda bahasa aja. Kita cari kata kuncinya yaitu mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya, disebut dengan penilaian sumatif. Karena penilaian sumatif itu kan penilaian
yang menentukan nilai akhir atau pencapaian akhirnya. Lebih banyak kepemahaman istilah lah, supaya kita lebih mudah menangkap, walaupun soal diobrak-abrik dalam bentuk seperti apa, kita langsung nyambung ya teman-teman sekalian. Referensinya mungkin bisa kita buat kata-kata kunci menggunakan bagan, supaya nanti kalau misalnya untuk pembahasan soal, kita kalau masih lihat catatan atau pegangan kita, lebih mudah kita tahu tanpa harus membaca berulang-ulang berlembar-lembar kayak gitu. Cukup 1 lembar aja bagannya nanti. Terus bisa kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Bentar ya. Soal nomor 4. Nah, saya bacakan. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah, permasalahan nyata dalam kehidupan atau kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini yang termasuk karakteristik asesmen kontekstual kecuali. Nah, tipsnya adalah jika kalian tidak mengerti masing-masing dari ini ya, relating, experiencing, applying, communicating, dan transferring, ini kalian bisa melihat artinya ya, harus mengetahui artinya lah paling tidak, jangan penjelasan secara rincinya. Jadi kalau relating ini artinya, kalau dalam bahasa Inggris relating ini kan memang berkaitan ya atau berhubungan. Nah, paling tidak ini cocok seperti itu jika ini dijadikan pengertian atau penjelasan dari kata itu. Kita lihat yang B itu adalah experiencing ya. Jadi ini experiencing kan berkaitan dengan pengalaman ya. Jadi masih cocok lah ya kalau ditekankan kepada penggalian, exploration, penemuan, dan penciptaan ya. Jadi di situ bisa juga sekaligus pengalaman ya yang dialami seperti itu, ada penemuan juga di situ dan juga penciptaan. Jadi masih nyambung lah ya. Kalau applying di situ kan memang apply ini artinya adalah menerapkan. Nah, di situ pengertiannya ya menerapkan ilmu seperti itu. Kalau yang D communicating ini kan mengomunikasikan, jadi masih cocok. Nah, kalau kita lihat yang E transferring ini kan agak sedikit membingungkan lah ya. Transferring ini kan artinya adalah transfer atau memindahkan lah ya, bisa memindahkan apalah misalnya dari unit satu ke unit berikutnya, atau juga memindahkan atau mentransfer ilmu dari guru, dari pendidik ke peserta didik seperti itu. Sedangkan di sini kok memahami ya, jadi tidak sesuai keywordnya di sini. Jadi yang kemungkinan salah itu adalah yang E ya, karena yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk ya, atau kecuali di sini. Jadi jangan diabaikan kecuali di sini. Kalian itu kalau tidak mengerti ya pengertian secara rincinya, kalian itu bisa kalau kecuali seperti ini bisa mencari mana sih yang sekiranya mencurigakan ya, atau tidak sesuai dengan pengertiannya seperti itu. Di sini kan udah jelas kalau transferring itu bukan memahami ya seharusnya ya. Kita lanjut saja ke soal nomor 5. Nah, di sini kan panjang sekali ya. Tips dari saya, kalau ketemu soal yang panjang seperti ini, kalian baca dahulu pertanyaan intinya apa sih seperti itu. Biasanya itu terletak di kalimat terakhir. Nah, di sini kan pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian penunjang diperoleh dari, nah itu kan sebenarnya intinya pertanyaannya. Sedangkan itu kita masih diajak kemana-mana ya. Di situ sangat panjang sekali soalnya seperti itu. Jadi ini bisa memakan waktu. Jika kalian sudah bisa menangkap apa sih yang ditanyakan di soal itu melalui kalimat terakhir, silahkan dibaca dahulu kalimat terakhir. Baru kalian jika masih membutuhkan penjelasan di soal di atasnya, silakan dibaca dahulu dari awal seperti itu. Jadi di sini sebenarnya ditanyakan hanya
penilaian penunjang ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya pertanyaannya. Jika kita membaca keseluruhan, kemungkinan kita akan kehabisan waktu ya. Sedangkan kalau soal P3K itu kan banyak sekali. Jadi ini untuk meminimalisir waktu lah ya. Jadi contoh penilaian penunjang itu kemarin kita udah bahas juga. Itu kan contohnya adalah penilaian antar teman ya. Di sini ada bagannya seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah penilaian sikap untuk SD ya. Jadi dibagi dua. Sebenarnya sama di SD, SMP, SMA, dan juga SMA. Jadi penilaian sikap itu ada dua, utama dan penunjang. Cuma bedanya di sini loh. Jadi kalau SD itu, ini contohnya yang SD ya, penilaian sikap yang utama dan pertama itu dilakukan guru kelas. Lalu juga dilakukan oleh guru agama dan PJOK. Nah, karena gurunya beda ya dengan guru kelas biasanya. Kalau di SMP, SMA, dan SMK itu berbeda. Penilaian sikap yang utama itu dilakukan oleh guru mapel. Lalu urutan selanjutnya adalah baru guru kelas. Dan juga ada guru BK ya biasanya seperti itu. Kalau penilaian penunjangnya sama di SD, di SMP, di SMA maupun SMK itu sama ya. Ada dua, penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, di sini kan yang ditanyakan tadi penilaian penunjang ya, karena tidak ada penilaian diri, maka kita pilih penilaian ini antar teman ya, karena itu dua-duanya masuk ke penilaian penunjang. Kita lanjut soal nomor 6. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar. Berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah, nah di sini sebenarnya ini kan kita membaca dari kalimat ini aja sudah mengerti ya, ini yang mau ditanyakan apa sih seperti itu. Jadi itulah tips dari saya tadi, seharusnya tidak membaca dari awal sampai akhir ya, jadi baca dahulu di kalimat terakhirnya, jadi kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang mau ditanyakan ya, jadi tidak perlu dibawa ke sana kemari dahulu. Jadi di sini yang sudah jelas sekali ya, yang bukan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik itu adalah tugas portofolio. Mengapa? Karena kan saya juga udah jelaskan sebelumnya ya, ini masuk ke psikomotor ya kemarin ya. Jadi penilaian portofolio itu adalah kumpulan karya-karya siswa yang sudah dibandel jadi satu, yang sudah diberi masukan oleh guru ya, masukan positif biasanya seperti itu. Nah, mengapa yang lain ini termasuk ya? Karena ini yang ditanyakan kan yang bukan. Jadi yang bukan itu adalah tugas portofolio, berarti yang B, C, D, E ini masuk dong. Nah iya, karena usaha yang dapat dilakukan untuk penyembuhan kesulitan belajar siswa itu dapat diidentifikasi dengan instrumen observasi, angket, bisa juga wawancara, terus antara lain dengan mengamati hasil pekerjaan peserta didik, tugas, buku rapor, kunjungan ke rumah ya, mungkin sesekali bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui secara pastilah apa sih, mungkin ada faktor keluarga juga, kita bisa bertanya ke orang tua seperti itu ya. Jadi bisa diketahui lah penyebab kesulitan belajarnya itu apa, sehingga solusinya juga bisa dicapai dengan tepat dan dengan cepat ya, seperti itu. Juga kadang membutuhkan tes psikologi, intelijensi, bakat, dan kepribadian seperti itu. Jadi yang empat-empatnya itu masuk ya, kecuali tugas portofolio. Nah ini ada skemanya, ini untuk penilaian keterampilan. Jadi saya ingin menunjukkan loh, ini portofolio ini masuk ke penilaian keterampilan ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa seperti itu. Jadi itu hanya kumpulan karya-karya siswa. Soal nomor 7, berikut data komponen dalam pembelajaran. 1. Identitas sekolah, 2. KD, 3. Materi, 4. Metode, 5. Teori pembelajaran, 6. Indikator pencapaian kompetensi. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang tepat adalah, nah di sini sebenarnya menyebutkan komponen-komponen dalam RPP ya, seperti itu. Cuma di sini ada yang bukan merupakan komponen dari RPP. Nah, itu yang mana yang sekiranya yang bukan? Yang bukan itu adalah yang teori ya, yang nomor 5. Jadi kalau di RPP itu kan tidak ada ya teori pembelajaran seperti itu. Jadi yang ada angka 5-nya itu kita coret ya. Jadi menyisakan yang B. Jadi yang B itu betul. Jadi kan komponen dalam RPP itu ada identitas ya, identitas sekolah, identitas mapel, juga ada KD ya, juga ada materi, metode, media ya, biasanya juga ada indikator dan juga tujuan pembelajaran seperti itu.
Nah, yang tidak termasuk itu adalah teori pembelajaran. Kita lanjut soal nomor 8. Nah, ini karena panjang ya, kita coba ya, kita baca dari kalimat akhirnya untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ingin ditanyakan seperti itu. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya. Nah, kita udah bahas ini sebelumnya ya. Kalau kalian belum nonton, videonya itu judulnya adalah mengenai prinsip pengembangan silabus ya. Kita bahas sebelumnya ini kompetensi teknis yang mengenai prinsip pengembangan silabus. Jadi yang ditanyakan adalah prinsip ilmiah. Kemarin itu apa sih keywordnya? Keywordnya prinsip ilmiah ini kan berkaitan dengan ilmu ya. Kita cari mana sih yang ada kata ilmu. Nah, ini dia yang D ya. Jadi yang D itu merupakan prinsip ilmiah atau pengertian dari prinsip ilmiah. Jadi kalian kalau sudah tahu kata kuncinya apa, insya Allah kalian bisa langsung menentukan mana sih pengertian dari prinsip ilmiah ini. Nah, kita lihat ya. Jadi ini kemarin kan prinsip pengembangan silabus yang udah kita bahas itu kan akronimnya atau singkatannya adalah IRESIKOMABELU ya. Di sini kurang menyeluruh ya. Di sini terpotong sepertinya. Jadi di bawah fleksibel itu masih ada menyeluruh. Jadi IRESIKOMABELU ya. Jadi kalau ilmiah itu yang dicetak kuning ini adalah keywordnya ya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Begitu juga relevan, keywordnya adalah sesuai atau ada keterkaitan. Juga sistematis, keywordnya adalah silabus saling berhubungan ya, sistematis ya. Jadi seperti itulah kita udah bahas sebelumnya. Jadi ada keyword lah dari masing-masing prinsip itu sehingga bisa memudahkan kalian menentukan yang ini masuk ke prinsip apa sih, yang ini pengertiannya masuk ke prinsip mana sih, seperti itu. Kita lanjut saja ya. Soal nomor 9, dalam merancang silabus alokasi waktu perlu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap KD, hal yang perlu diperhatikan adalah hal yang tidak perlu ya di sini ya. Jadi jangan diabaikan, hati-hati, fokus ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah yang tidak perlu. Nah, sebagai informasi ya, kalau untuk menentukan silabus, menentukan alokasi waktu ya, mohon maaf. Kalau menentukan alokasi waktu itu kan kita lihat KD ya. Karena itu adalah tujuannya itu agar KD itu agar semua KD itu dapat tersampaikan kepada siswa seperti itu. Jadi pasti ada kaitannya dengan KD, kedalaman materi, keluasan materi, tingkat kesulitan dan lain sebagainya, dan juga berkaitan dengan waktu. Mana sih yang tidak berkaitan dengan itu? Kita cari yang itu ya, yang tidak berkaitan, karena yang diminta adalah hal yang tidak perlu diperhatikan. Jadi yang A ini berkaitan kan, masih mengenai waktu ya. Yang B juga. Nah, yang C kira-kira? Kalau yang D ini ada KD ya, memang berkaitan ya. Tingkat kerumitan dan keluasan materi saya sudah sampaikan juga berkaitan. Jadi yang tidak itu adalah metode. Jadi penentuan alokasi waktu itu tidak ada hubungannya dengan pemilihan metode pembelajaran ya, tidak ada hubungannya seperti itu. Jadi yang tidak perlu itu adalah yang C. Soal nomor 10, program semester berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester. Berikut yang bukan komponen program semester yang tepat adalah yang bukan ya. Jadi hati-hati, sekali lagi, yang bukan, yang tidak termasuk, atau ada kata kecuali itu hati-hati ya, fokus ya. Siapa tahu kalian sebenarnya sudah tahu jawabannya, karena kalian mengabaikan kata-kata itu kalian jadi salah ya. Jadi yang tidak termasuk komponen prosem atau promes ya, program semester itu adalah penilaian. Mengapa? Penilaian itu kemarin masuk ke ini komponen silabus kan ya. Kemarin itu kalau tidak salah akronimnya adalah identitas KKM Pempenas ya, kita lihat aja mungkin di sini ada. Nah, ini dia komponen silabus yang dicetak kuning itu akronimnya adalah identitas KKM Pempenas. Jadi identitas itu masih ada 2, identitas mapel dan sekolah. Lalu KKM itu adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga materi. Pempenas itu pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran, pen itu penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi penilaian seharusnya ada di silabus seharusnya ya. Sedangkan yang ditanyakan di soal tadi promis ya. Jadi ada juga
Akronimnya di sini adalah IMATESA ya. Jadi komponen promise itu identitas, materi, tema, dan subtema ya. Juga biasanya ada itu minggu-minggu ya. Jadi kotak-kotak seperti itu yang ada minggu-minggu ya, kolom-kolom minggu seperti itu. Jadi di sini saya tidak memberikan contoh promise-nya, namun kurang lebihnya seperti itulah ya. Oke, dalam materi kita hari ini dicukupkan untuk sekarang. Sekali lagi saya minta tolong pada teman-teman sekalian untuk tidak lupa mengklik tombol subscribe kami untuk semangat kami membuat konten-konten yang selanjutnya. Terima kasih.